bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Tanahku hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semua. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Persilakan. Salah satu sasarannya adalah remaja diharapkan tidak dikandalkan potensi tentang anaknya di stunting. Kemudian yang kedua, remaja diharapkan juga untuk bisa pada saat sebelum nikah dia harus memeriksakan di puskesmas. Kalau misalnya dan dia berpotensi maka dia harus minum tablet ini penting karena kalau memang nanti dia tetap sudah pernikahan tetap boleh, cuma dia jangan karena apa? Karena ini nanti juga berpotensi stunting itu apa sih? Yang penting stunting itu suatu kondisi gangguan pertumbuhan yang disebabkan oleh penyakit infeksi tulang, infeksi tulang atau karena asupan yang tidak sehat sehingga menyebabkan anak itu lahir kalau lahir itu beratnya kurang dari 2,5 kilo itu berpotensi stunting atau panjangnya kurang dari 8 cm. Jadi kalau anak dengan ciri-ciri seperti itu anak stunting. Ini bisa diobati, ya bisa diobati, bisa berubah pada 1000 hari atau pada 2 tahun. Jadi sampai umur 2 tahun masih bisa. Tapi kalau sudah 2 tahun ke atas sudah tidak bisa. Dia akan terus kecil, kerdil, pendek, otaknya tidak berkembang. Ciri-ciri stunting ini harus dibedakan. Banyak orang yang pendek tapi cerdas itu bukan stunting. Sehingga kalau kita mengetahui stunting, cirinya stunting itu pasti pendek. Jadi anak stunting pasti pendek. Tapi orang pendek belum tentu stunting. Karena banyak juga anak yang pendek tapi pintar, ya itu berarti bukan stunting. Tapi kalau stunting pasti pendek, ya pasti pendek. Nah ini yang harus kita menjadi prioritas kita, karena kalau kita ingin nanti Indonesia emas tahun 2045 melahirkan generasi yang bagus, ya harus dari sekarang. Dari generasi mudanya harus bisa persiapan anak-anaknya supaya tidak stunting. Sejak dari mulai pranikah, ya, dari pranikah itu harus sudah dipersiapkan. Kemudian pada saat kehamilan harus makan yang bergizi, ya.
Kalau bergizi tidak harus paham ikan-ikanan, ikan lele, ikan macam-macam lah. Itu juga bagus. Kemudian pasca melahirkan itu juga menjadi perhatian kita. Kemudian balita dari 2 tahun, ya. 2 tahun ini selama 2 tahun harus selalu mendapatkan asupan yang bergizi dan sehat. Nah ini perlu disampaikan. Mungkin di antara mbak-mbak dan mas ini juga ada, dan saya harapkan ada yang aktif, ya aktif di kelurahan dalam hal ini adalah menjadi kader-kader mungkin dari keluarga berencana, ya. Ada nggak tahu saya? Ya, Mas Oleh, posyandu dan sebagainya. Ini supaya apa? Supaya anaknya bisa diperiksakan terus, ya, secara rutin. Kalau 2 bulan berturut-turut tidak naik beratnya, ini harus dirujuk. Ya, anak bayi kurang dari 2 tahun pada saat di posyandu ditimbang selama 2 bulan berturut-turut tidak naik beratnya, baik, jangan dibiarkan, harus diperiksakan lebih lanjut, ya. Ini kuncinya. Oleh karena itu permasalahan ini, karena ini juga prioritas nasional, tahun 2024 targetnya dari Pak Jokowi harus turun menjadi 14%. Saat ini posisinya di tingkat pusat itu adalah 24%, dan pada tahun 2024 harus turun menjadi 14%. Kita di Kota Pekalongan targetnya harus turun pada tahun 2024 12%. Ya, jadi ini suatu hal yang cukup berat karena posisi sekarang ini kita di 23,1%, harusnya 17 tapi di 23. Oleh karena itu saya sampaikan di sini karena memang ini sasaran dari untuk pergerakan stunting itu adalah yang pertama remaja, yang kemudian yang kedua calon pengantin, yang ketiga adalah ibu hamil, kemudian yang keempat ibu pasca melahirkan, dan yang kelima adalah anak usia 0 sampai 59 bulan. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Kemudian permasalahan sosial lainnya di kelurahan ini juga banyak. Saya mohon peran Karang Taruna yang selama ini sudah bagus, termasuk dalam hal kebencanaan. Ini saya lihat luar biasa, tanpa dikomando bersama Pak Lurah saling membantu, ya. Ini saya mohon nanti bisa kembangkan lebih lanjut supaya tugas-tugas yang berhubungan dengan sosial, permasalahan sosial ini nanti bisa tercover dengan baik. Kalau tidak bisa diatasi di tingkat kelurahan, minimal disampaikan atau dilaporkan kepada kami, sehingga nanti kami bisa berikan bisa tahu, kemudian nanti bisa bersama-sama mengatasi. Banyak sekali ada, terkadang di sosial itu ya, di kelurahan ada orang yang tua jompo tapi tidak ada yang melaporkan, ya, tidak ada yang peduli. Pada saat ada wartawan kemudian mengekspos, dari ini menjadi booming, ya, jadi hal yang di blow up dan sebagainya. Ini kan nama pemerintah kota juga yang jelek, ya, tapi karena tidak ada laporan ternyata, misalnya, ya, ada rumahnya yang mau roboh, ada janda tua di situ, ya, kemudian kelaparan, dari sekitar masyarakatnya agak jauh, dan kemudian tidak ada yang melaporkan. Nah, ini kan bisa terjadi seperti itu, ya. Jadi hal-hal yang seperti itu, yang masalah sosial ini saya harapkan nanti dari Karang Taruna menjadi peka, termasuk yang disabilitas dan sebagainya, ini untuk bisa disampaikan kepada kami, dan mudah-mudahan nanti kami akan melanjutkan ke sentra terpadu di Temanggung untuk bisa mendapatkan bantuan-bantuan yang diperlukan. Saya juga apresiasi tadi dengan Karang Taruna dari mana itu yang mendapatkan bantuan dari Kemensos. Dari mana? Iya, Bawaran Kerajinan, ya, web usaha ekonomi produktif, sehingga
ini bisa menghidupi Karang Taruna itu sendiri. Ini luar biasa karena memang Karang Taruna antara lain tugasnya bagaimana supaya untuk memberdayakan ekonomi, ya, ekonomi generasi muda. Dan ini mungkin nggak tahu sudah ada sanggan apa belum. Kalau sudah ada sanggan luar biasa. Sudah ada mas? Ya, sudah ada. Ya, jadi termasuk channeling. Ini nanti tugas-tugas Mas Fahrul dan sebagainya. Mungkin saya tidak tahu apakah ini sudah ada di beberapa belum. Channeling dengan perenakan misalnya. Di perenakan itu ada berbagai macam kursus. Dan mungkin itu bisa dikoordinasikan sehingga yang ikut peserta misalnya Karang Taruna apa, yang terbentuk apa, nanti dari sisi permodalannya juga nanti bisa dibantu dari Perindak dan sebagainya. Ini penting supaya generasi muda itu memiliki kesibukan, memiliki penghasilan, ya, dia mandiri secara ekonomi nantinya dan menjadi keluarga yang berkualitas. Nah, ini harapannya seperti itu. Kemudian melahirkan juga generasi yang berkualitas. Sehingga apa? Kriminalitas juga menurun. Kalau remaja positif semua, kemudian kriminalitas juga menurun. Mudah-mudahan seperti itu. Kurang lebih saya mohon selanjutnya dalam rangkaian halal bihalal ini kami atas nama pribadi, atas nama kedinasan mengucapkan mohon maaf ya, mohon maaf apabila selama berinteraksi dengan Mas Sahrul, dengan panitia pengurus tingkat kota maupun kecamatan kelurahan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, terutama mungkin dengan Mas Sahrul nih. Kadang permintaannya tidak bisa kita penuhi Pak Edi. Ya, ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami mohon untuk kita bersama-sama ke depan bisa melaksanakan tugas secara sinergi. Mudah-mudahan nanti di bawah bimbingan Pak Edi ini Karang Taruna nanti akan semakin jaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di waktu-waktu yang ini saya bisa menjadi wakil panjenengan dan mendapat amanah jenengan. Ini pun amanah ini tidak gampang saya bawa ya. Karena apa? Ya, saya tanpa mendengarkan jerih payah masyarakat termasuk Karang Taruna, ini suatu dosa yang besar. Walaupun tidak semua harus kita penuhi karena kemampuan, paling tidak kita harus memperjuangkan. Seperti apa tadi yang disampaikan oleh Pak Yos, intinya Karang Taruna sekarang ini sudah mending ada operasionalnya. Ini karena mungkin bukan saya saja, teman-teman juga ikut memperjuangkan, sehingga saya dorong agar bisa Karang Taruna di Kota Pekalongan ini paling tidak mendapat operasional gitu. Walaupun satu kota saya hitung-hitung itu baru 200 juta sekota. Dan doakan mudah-mudahan nanti ke depan bisa menambah. Amin. Tapi dengan cara dan tunjukkan kinerja daripada Karang Taruna. Ini Pak Yos sering saya telepon, saya minta tolong kalau ada apa-apa, maaf ya Pak Yos, kadang-kadang sedikit saya setil karena apa? Saya jenengan diamanai tadi di peraturan Menteri Sosial 2019 itu pun juga Pak Yos juga ada tanggung jawabnya, tidak jenengan saja. Ini tanggung jawab dari pemerintah pusat sampai daerah untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan Karang Taruna. Jadi tidak usah khawatir. Kalau pemerintah tidak memfasilitasi itu melakukan suatu pelanggaran. Pelanggaran. Jadi saya juga sama Pak Wali berpesan, tolong Karang Taruna, tolong apa kegiatan-kegiatan apa yang ada, baik KONI, saya sendiri juga KORMI. Kalau saya hanya diberi istilahnya saja, istilah saja, ketua KORMI, ketua Karang Taruna tidak ada diberi anggaran, bagaimana saya bisa bekerja? Panjenengan Karang Taruna, bagaimana bisa turun ke bawah?
Tadi disebutkan oleh Pak Iyas dari CSR. Monggo, semampu Taruna saya harapkan bisa seperti itu. Suatu contoh kemarin saya lihat Karang Taruna di Pekalongan Utara, di Kelurahan Kerapiak hadir ya ini. OTW pelatihan. Ini kemarin waktu bulan Ramadan itu mengadakan berbagi apa? Takjil. Nak dihitung, yang saya udah 5 juta mungkin setek lah. Berapa kali saya lihat di Kerapiak. Tapi dia pendekatan pada masyarakat. Intinya ada yang memberi apa jajanan, takjil, berbuat takjil, ada yang memberi uang. Dan ini kan peran serta masyarakat dan merupakan nilai plus pada Karang Taruna di kelurahan itu. Oh, Karang Taruna kelurahan, pemuda-pemudanya itu termasuk dia baik, itu didukung masyarakat. Ini suatu dukungan masyarakat terhadap panjenengan. Jadi saya mohon hal-hal ini jangan sampai disalahgunakan. Terus di tingkat kecamatan, wah, ini Mas Bangkit, di Kandang Panjang, Mas Bangkit ke rumah saya, cerita Pak Asik, Pak saya mau santunan yatim piatu luar biasa Pak sosial. Tapi juga nyuruh saya anggarannya ngeluh Pak. Jadi ya ini nanti mohon, ini hanya termasukkan untuk mohon karena kecamatan dan kelurahan harus rapat kerja ini kan membentuk program kerja. Nanti agar bisa nyambung, jangan sampai ngecewu. Karang Taruna, kelurahan, kecamatan mengadakan juga santunan yatim, anak yatim, sama yang diundang sama, penerimanya sama. Ini kan mubazir, bukan mubazir, maksudnya yang lain masih membutuhkan. Mungkin yang kecamatan mungkin ya monggo koordinasi. Mungkin kan sudah dilakukan kecamatan, kita dukung dari kelurahan data anak yatim siapa saja yang kelurahan ABC monggo dikumpulkan. Jadi saya selaku Pak akhirnya saya mikir kan ya Pak Iyas tajak mikir saya bingung. Jadi tidak apa-apa, itu memang sudah resiko berorganisasi. Nah, yang penting jalan, orangnya apa orang ini monggo. Yang penting kalau terkenal jalan orang sini cengkeh itu monggo. Insya Allah kita nanti bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Tapi saya berpesan itu harus dengan jaga, Kalau bisa saya menerima bantuan disebutkan di situ, menerima bantuan ini, aqua 1 dus, ini 2 dus, pisang 1 cengkeh, masyarakat senang. Oh berarti ini dipertanggungjawabkan ya pemerintah. Seperti itu. Kalau misalkan ada awe aqua, orang mau awe duit, orang pertanggungjawabnya, ya nanti jenengan belum sewu. Nanti sudah tidak dipercaya lagi, gunakan itu di forum-forum tingkat kelurahan, tingkat kelurahan yang bantuan dari masyarakat, orang seperti ABCD, masyarakat sekian. Kadang-kadang ada yang disebutkan kan tidak mau ini. Itu harapan saya, mudah-mudahan nanti ke depan Karang Taruna ini bisa berkembang dan bisa dipercaya masyarakat sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing. Tadi sekali lagi saya tidak akan menguraikan kata-kata, tapi Pak Iyas sudah komplit. Nah ini saya ingin benar-benar mendengarkan tidak sih tadi. Siapa yang berani ulang lagi apa yang disampaikan Pak Iyas? Nanti saya hadiah. Sekarang